Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Jamaah muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita dari buku yang ditulis oleh Abu Muhammad Saleh bin Hasbullah yang berjudul Amalan Harian Seorang Muslim, di mana di dalam buku ini dituliskan sebanyak 30 amalan harian yang bisa dikerjakan oleh seorang muslim, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk mengamalkan amalan-amalan tersebut. Di mana pada kajian sebelumnya kita telah membahas sebanyak 5 amalan, yakni yang pertama itu meniatkan segala sesuatunya itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ke amalan harian yang kelima itu adalah mendoakan sesama muslim, kemudian beristighfar untuk mereka. Berikutnya kita akan lanjutkan kajian kita, amalan yang keenam, ya. Amalan yang keenam di sini dituliskan adalah taubat dari dosa dan menangisi karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa man taba wa amana wa amila amalan solihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanah wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertobat, beriman, yang mengerjakan amalan soleh, maka kejahatan mereka diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi lagi, maka kejahatan mereka diganti dengan kebajikan, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Al-Quran surah Al-Furqan ayat 70. Kemudian sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wala bakaitum katsiran." Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan lebih banyak menangis daripada, maka kalian akan sedikit tertawa, dan kalian lebih banyak untuk menangis. Berikutnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi dasar bagi kita untuk memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ada dua mata yang keduanya tidak akan tersentuh oleh neraka. Ya, ada dua mata yang kedua mata itu tidak akan tersentuh oleh neraka. Yang pertama, mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mata yang di malam hari berjaga dari musuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang ketujuh, berzikir ketika hendak tidur dan bangun tidur, ya. Berzikir ketika hendak tidur dan ketika bangun tidur. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam iza akhaza matyamahu min laili wa da'a yadahu tahta khadakin thumma yaqulu Allahumma bismika amut wa ahya, wa iza staghaza qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ya, apabila Nabi Muhammad SAW hendak tidur di malam hari, ya, pertama beliau meletakkan tangan kanannya itu, tangan kanan itu di bawah pipi tangan kanan. Kemudian beliau berdoa, Allahumma ahya wa amut, yang artinya, ya Allah, dengan namamu aku mati dan aku hidup. Dan ketika terbangun beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur, yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan, membangunkan kami setelah mematikan kami, dan hanya kepadanya lah kita berkumpul, ya. Itu amalan yang ke-7, berdoa sebelum tidur dan ketika bangun tidur. Sebenarnya ketika bangun tidur itu masih banyak amalan-amalan yang lain. Misalnya setelah bangun tidur kita duduk, kemudian pergi ke kamar mandi. Ketika ke kamar mandi kita kembali membaca doa. Kemudian disunahkan untuk melangkahkan kaki kiri. Kemudian ketika berada di dalam kamar mandi, ketika kita akan berbuang hajat, maka jangan menghadap atau membelakangi kepada kiblat. Kemudian disunahkan untuk mencuci tangan dulu. Setelah itu baru kita mengambil wudhu atau mengerjakan hajat yang lain. Amalan yang ke-8, niat untuk bangun malam ketika hendak tidur. Kemudian bangun sholat malam
kemudian membangunkan istri atau sebaliknya membangunkan suami, serta berdoa seraya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal yang sangat mulia sekali. Salat qiyamul lail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendatangi tempat tidurnya dengan niat agar dia terbangun pada malam hari, lalu matanya mengalahkannya, tidak bangun hingga subuh, maka dituliskan baginya pahala yang ia niatkan dan tidurnya menjadi sedekah dari Rabbnya, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amalan yang berikutnya yang kesembilan, memberi makan. Ya, memberi makan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas afsakus salam wa ataimu salama wasilul arham wassalu bil lail wan nasu niyamun tadkhulu jannah bisalamim. Hai seorang muslim, tebarlah salam, afsus salam, tebarlah salam, beri makan, hubungkanlah tali kekerabatan, solatlah di malam hari ketika manusia yang lain sedang tertidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Memberi makan, ya, memberi makan saudara-saudara kita, ya. Kemudian amalan yang ke-10, membaca Al-Qur'an atau ayat dan surah tertentu. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an. Kalau kita di Minang ini sudah menjadi tradisi orang Minang itu, mereka akan selalu membaca Al-Qur'an itu ba'da salat maghrib sampai menunggu waktu Isya. Dan kebiasaan ini yang semakin hari itu semakin menipis, ya, semakin kurang di beberapa kalangan di masyarakat kita. Dan kita berharap tentu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan hati kita untuk setiap hari itu selalu tidak lepas dari membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, yang artinya perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Qur'an itu adalah seperti jeruk, seperti jeruk, rasanya enak dan aromanya harum. Orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an maka dia itu seperti kurma, rasanya enak tapi dia tidak harum. Di sini diperumpamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau orang mukmin yang membaca Al-Qur'an itu dia seperti jeruk, ya. Rasanya itu enak, aromanya itu harum. Kalau seorang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an itu rasanya itu enak tetapi dia aromanya tidak harum. Orang fajir yang banyak maksiat membaca Al-Qur'an seperti raihan, aromanya harum tetapi rasanya pahit. Dan orang fajir yang tidak membaca Al-Qur'an seperti hanzalah yang rasanya pahit dan aromanya tidak wangi. Ya, itu adalah amalan yang ke-10, membaca Al-Qur'an. Kemudian kita diminta juga untuk memasang target gitu. Dalam membaca Al-Qur'an itu kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala 1 kali dalam 1 bulan atau 1 kali dalam 2 bulan. Kita berharap kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diberikan hidayah, Allah berikan kita kelapangan dari waktu untuk membaca Al-Qur'an sehingga di dalam 1 atau 2 bulan itu kita bisa mengkhatamkan Al-Qur'an, sehingga dalam 1 tahun itu bisa kita khatam sampai 6 kali. Kemudian amal yang ke-11, menyikat gigi, menyempurnakan wudu serta berdoa dengan doa setelah wudu, lalu solat 2 rakaat. Artinya di sini adalah solat wudu. Menyikat gigi, ya. Bersiwak, menyikat gigi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siwa'u madharatu lil fam waradatu lil rabb. Siwak itu membersihkan mulut dan meridakan Rabb Allah taala, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, seandainya aku tidak khawatir akan memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu. Begitu besarnya keutamaan menggosok gigi, ya, bersiwak tersebut. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia berdiri sholat 2 rakaat, di mana dalam 2 rakaatnya itu ia tidak bercerita-cerita tentang sesuatu kepada dirinya, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Kemudian ada zikir setelah berwudu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu adalah doa setelah berwudu. Ya. Berikutnya amalan ke-12. Amalan ke-12 yakni melaksanakan solat fardu pada waktunya secara berjamaah untuk laki-laki. Ya,
Kemudian ketika berada di masjid meluruskan saf dan tidak tinggal tahfil ihram bersama imam. Masya Allah, ya, Masya Allah. Jadi amalan yang ke-12 itu adalah melaksanakan sholat fardu pada waktunya, di mana azan dikumandangkan, kemudian datang ke masjid. Sesampainya di masjid kita menuju saf yang paling depan, kemudian mengerjakan sholat tahiyatul masjid, kemudian atau kita mengerjakan sholat qabliyah yang rawatib. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana sesungguhnya di antara azan dan iqamah itu adalah salah satu waktu di mana doa itu diijabah. Kemudian ketika iqamah telah dikumandangkan, kita lihat imam, ketika imam telah berdiri maka kita segera berdiri, kemudian kita luruskan saf kita, karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa rapatnya saf itu adalah salah satu bagi yang mereka merapatkan saf itu, maka akan Allah jauhkan dia, kaum muslim itu, dari perpecahan itu. Bayangkan, begitu sederhana sekali sebenarnya untuk menjaga persatuan itu. Cukup dengan menjaga saf saja, rapatkan, lurus, dapatkan saf itu tersebut gitu. Akan tetapi sunnah-sunnah seperti ini saudara-saudara kita sering terlupa karena memang tidak dipelajari, tidak diilmui, sehingga dia tidak bisa terlaksana. Bayangkan saja kalau dalam satu hari itu kita istiqomah mengerjakan sunnah-sunnah itu, Masya Allah, sungguh besar keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, yang ke-13, yakninya berzikir setelah sholat fardu. Ini adalah amalan sunnah yang sudah sering kita lakukan, di mana setelah membaca salam kita membaca astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta yal zal jalali wal ikram, ya. Kemudian masih banyak, ada beberapa baca lafaz-lafaz zikir setelah sholat. Insyaallah nanti akan kita buat kajian khusus untuk membahas tentang zikir-zikir setelah sholat fardu, ya. Berikutnya yang ke-14 adalah menjaga sholat rawatib, ya. Ini berhubungan dengan kajian fikih kita, di mana telah kami sampaikan bahwa sholat rawatib itu adalah sholat yang sangat dianjurkan, bahkan dia mendekati ke wajib. Sholat rawatib itu 2 sebelum subuh, 2 sebelum dan setelah zuhur, 2 setelah maghrib, dan 2 setelah sholat isya, ya. Kemudian sabda Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa yang membiasakan 12 rakaat sholat sunnah, maka akan Allah bangunkan sebuah gedung untuknya di surga, ya. Nah, di sini rinciannya ada 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, ya. Seperti yang kita bahas juga sebelumnya, di mana ada 3 bentuk pelaksanaan sholat sunnah sebelum zuhur, ya. Salah satunya itu adalah 4 rakaat sebelum dan 2 rakaat sesudahnya. Ya. Kemudian ada juga pelaksanaannya itu 2 rakaat sebelum qobliyah dan 2 rakaat ba'diyah. Kemudian ada juga lagi sholat sunnah itu dikerjakan 4 rakaat sebelum qobliyah dan 4 rakaat setelahnya ba'diyah, ya. Kemudian tadi 2 rakaat setelah maghrib, seperti yang kami sampaikan, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Sholat sunat sebelum sholat subuh ini juga disebut dengan sholat sunat fajar. Rasulullah SAW di sini juga bersabda, amalan seorang hamba yang pertama kali dihitung di hari kiamat itu adalah sholat. Ini sudah sering kali disampaikan, akan tapi kita sering juga, sebanyak itu juga kita lupa gitu. Jika ia menyempurnakan sholatnya, maka dituliskan sholatnya sebagai sholat yang sempurna. Jika ia tidak menyempurnakan, maka Allah Azza wa Jalla berfirman kepada malaikatnya, lihat apakah dia menemukan sholat tatawwa, ya, sholat tatawwa, atau dia sholat sunnah yang dilakukan hambaku. Jika ada, maka sempurnakan sholat fardunya dengan sholat sunnah. Nah, ini adalah salah satu motivasi bagi kita bahwa sesungguhnya sholat sunnah, sholat tatawwu itu memang masing-masingnya memiliki keutamaan, akan tetapi di sini salah satu keutamaan itu adalah untuk menyempurnakan kekurangan pada sholat fardu yang kita kerjakan, ya, sholat fardu yang kita kerjakan. Sampai di sini dulu ya untuk kajian kita hari ini, amalan soleh sehari-hari sesuai Al-Quran dan Sunnah. Alhamdulillah kita sudah sampai ke amalan yang ke-14. InsyaAllah nanti akan kita lanjutkan amalan yang ke-15.
Kita tutup kajian kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.